syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat sini, ia sinu jalan hampir kepada Allah. Jalan untuk kepada hampir tiba kepada Allah. Yang puanang syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Syariat sinu perkataannya awak dah. Tarekat sinu jalannya atin dah. Hakikat sinu kediamannya nyawan dah. Ma'rifat sinu kelakuannya rahasiat dah. Kita tahu itu dari sisi megawi. Lagu besin jalanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka ya zal jalali wal ikram ala ma akmalta lana min dinil Islam. ونصلي ونسلم على نبي الهدى والرحمة المبعوث بالكتاب والحكمة خاتم النبيين وإمام المرشدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Para jamaah kaum muslimin muslimat, ibu-ibu, bapak-bapak tiang, semeton jarin tiang, rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji tentunya barang-barang kepada mulia tiba kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan rahmatna, karunia, inayahna serta nikmat-nikmatna, sehingga ya alhamdulillah di kesempatan malam kan cari tempat si mulia niki mau kita pada balik kita pertemuan atau terkumpulan sida-sida Allah Subhanahu wa taala guna untuk kepada bermuzakarah. Sholawat serta salam barang-barang kepada haturan tiba junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi para jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kirana terus kepada mulia-mulia tiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya atas berbagai limpahan karunia serta nikmat-nikmat, sehingga ya alhamdulillah dengan karunia nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sini, sehingga saat niki mau kita pada malik jalanan, mau kita pada malik menunaikan perintah-perintahna kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada jalanan perintah-perintah dari Allah Subhanahu wa taala sini ini semata-mata sebagai bentuk ketaatan oleh tiba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan segala ketaatan tiba kepada Allah sini harus melalui kudu jasad. Jadi kepada taat tiba kepada Allah sini harus mengadu kudu jasad, harus mengadu selaku dengan diri atau selaku dengan jumlah syarat di diri sini. Yang boleh karena sini dalam pengenalan kepada Tuhan, dalam mengenal diri sini, salah satu si awal-awal harus daripada tahun sini
dak di daripada tahu jumlah atau luwih diri. Kira-kira bapak-bapak tiang, ibu-ibu tiang sini, wah tahu tak kira jumlah diri di sini. Kira luwih diri. Alhamdulillah. Tak sampai kita tahu deh. Karena apa? Karena pada itu wa ammal insanu la ya'lamu bihaqqil jumali fajami'ul amalu la yashihhu. Jadi saya dia nak tahu luwih diri. Saya dia nak tahu jumlah dirinya, maka sekalian amal dan syah. Karena dia tahu si basic mengadu. Yang boleh karena oleh dalam pengenalan diri atau mengenal diri di sini, hal pertama kasih harus daripada tahu ini, tahu luwih diri. Nah, jadi jumlah atau luwih diri di sini ada 4. Si pertama arana diri sendiri. Si kedua diri terdiri. Si keteluna diri terperi. Si keempat sini diri terjalan. Diri sendiri, diri terdiri, diri terperi, diri terjalan. Apa kenana diri sendiri, diri terdiri, diri terperi, diri terjalan sini? Ya secara mudah-mudahan. Dari diri sendiri sino awak tak ada. Diri terdiri sino atin tak. Diri terperi sino nyawan tak. Diri terjalan sino rahasia tak. Awak, ade, nyawa, rahasia. Keempat ini diri. Nah, sedangkan masing-masing dengan diri sini berdua jalan ilmu masing-masing. Awak jalan ilmuna syariat. Atin jalan ilmuna tarekat. Nyawa atau ruh jalan ilmuna sino hakikat. Syir atau rahasia sino jalan ilmuna makrifat. Jadi muntah nyebut syariat berarti kita nyebut kelakuan awak wasil. Muntah nyebut tarekat berarti kita jalan atin. Berarti kita nyebut ati wasil. Muntah ngaji hakikat berarti kita ngaji sebenar dengan diri kita ngaji ruh atau nyawa. Muntah makrifat berarti kita ngaji syir atau rahasia orang dulu. Nah, yang punya syariat, tarekat, hakikat, makrifat sini ia sini jalan hampir kepada Allah. Jalan untuk kepada hampir tiba kepada Allah. Yang punya syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Syariat sino perkataannya awak dah. Tarekat sino jalannya atin dah. Hakikat sino kediamannya nyawan dah. Ma'rifat sino kelakuannya rahasia dah. Kita tahu itu dari sisi megawi. Lagu besin jalanan. Yang boleh syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Yang boleh syariat sino af'al Allah harap. Tarekat sino asma Allah. Hakikat sino sifat Allah, ma'rifat sino zat Allah. Yang pun dengan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, syariat sino zohir, tarekat sino batin, hakikat sino akhir, ma'rifat sino awal. Nah, ma'rifat itu awalnya pun awaludin, ma'rifatullah. Awal-awal agama, mengenalnya ini dulu. Lalu sebelum mengenal Tuhan sino, kenal diri itu dulu. Karena dia tekan bau mengenal Tuhan, tapi mengenal diri. Karena dia tahu diri sendiri tergantung mengenal ini. Lalu dengan si ngaji ilmu usul sini nanti. Nah, lagu ini dengan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat sini. Karena ia af'al, asma, sifat, zat. Yang punya syariat sini, yang ngajar kita untuk membenahi diri. Yang ngajar kita untuk meriri diri. Ini syariat. Muntarekat sino yang ngajar kita untuk menguasai diri. Kita menguasai hati kita. Mun hakikat sino yang ngajar kita untuk berserah diri. Mun ma'rifat sino yang ngajar kita untuk mengenal diri. Kemudian ngaji tahap ma'rifat, kita ngaji pengenalan diri wasil. Lagu dengan awal namun syariat sino yang ngajar kita untuk membenahi. Untuk meriri diri kita. Yang boleh karena sinon di nara alasan dan di tengah di syariat. Hatta tebah hakikat di tebau ninggalang syariat. Karena tanpa syariat dia tegin bukan bebe. Gumbe na karena pada ibarat balik. Muna masih berkunci pintu na
bermustahil tebutama. Baru ampo tebutama mula kebuka lawan. Dia pun lawang untuk tema tipak batin sino harus zahir dulu. Untuk melihat tema harus dengan luar dulu. Yang pun selalu yang ingat angkat al-maghfirullah burung tiang dan burung tepir. Mele nyelam mana tahu-tahu ngonong dulu. Enggak sekedar tahu-tahu ngompal-ngompal, nyelam sekali tapi syaitan. Tengompal tak tahu sampai berenang, tak tahu sampai ngonong. Ketika muntuah nyelam kelelahan itu di dalam jelap itu uras. Maksudnya apa? Maksudnya kuat-kuat duduk syariat. Baru ampo begitu tipa hakikat. Lagu muntah syariat tidak ketinggalan hakikat. Karena syariatu bila hakikatu atilah. Karena syariat tanpa hakikat sinu kosong, sia-sia. Lagu wal hakikatu bila syariatu batilah. Lagu hakikat tanpa syariat batal. Tanpa syariat tanpa hakikat sia-sia. Kumbena pasyak berdosa terus. Etekat. Lagu hakikat tuang tanpa syariat batal. Dia nak usah benda-benda. Pada bahasa no awak tuang lagu ruh deh. Ruh doang lagu nyawan deh. Dia milih. Ya kumbena karena jadi bungkus hidup sino ruh. Bungkus roh sino awak. Dia munam ilu awak milu roh. Mada tiang beketik dengan bagainya ke awak tiang ni tempung. Lagu otomatis milu roh tiang. Mustahil roh tiang ketik lagu awak tiang urun bagainya ke. Ini bunuh ibarat dengan si bahagiakat tanpa syariat batal dia sampai bembe. Apalagi maaf sampai bani tenjerang sembahyang syariat batal. Sida Islam tu. Ini sampai arah kan dia yang dia tidak sembahyang, yang ngupi-ngupi sembahyang wah. Cuma mudah mati nyebut tu lewat gunung-gunung kan dia. Kumbena kadang dia kanggo nyembahyang ini doang. Kadang dah gawe nawak. Nah, ini pentingnya syariat ya. Yang pun nangkal saat ini tawal dulu syariat. Tawal ketemu dengan luar dulu. Karena di dalam syariat sinupun luwe si perlu kepada tauton. Di syariat no si pertama tahu rukun-rukun. Si kedua tahu pekakas-pekakas. Si kedua tahu amalan-amalan. Si keempat tahu kedudukan. Jadi rukun syariat. Ibu, bapak tiang. Bapak-bapak tidak dijawab. Rukun syariat, siwa, pekakas syariat, 4. Amalan syariat, alhamdulillah. Rukun syariat siwa, pekakas syariat sino 4, amalan-amalan syariat sino 4, mun kedudukan syariat, khalisah sino maknanya bersih. Berarti tenjalanan syariat kita bersihkan diri kita. Lagu ndak kita tahu jadi rukun-rukun lengan syariat. Jadi rukun-rukun syariat no luwe narak siwa. Si pertama wajib daripada nuntut ilmu. Ini rukun syariat. Si kedua nasino pegawian siwah tetau juhara ilmu dah. Si keteluna tetau apa si nasuruh kita kanja apa si mencegah kita si desida Allah kanja Nabi na. Si keempat nasino apa si nasuruh kita sino ndak ketinggalan ya, apa si mencegah kita sino ndak tegawe ya. Si kelima na ikuti perbuatan Nabi dan terpercaya le janji Nabi. Si keenam nasino ndak tinggalan waktu si 5 sembahyang no kenana. Si kepitu nasino ndak ketinggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Si kebaluna terpercaya bahwa perintah Nabi sino datang dengan desida Allah. Si kesiwana ndak ketinggalan pusaka dengan Nabi berupa Al-Quran ganja hadis. Ada rukun-rukun syariat. Mun pekaka syariat sino luwih narak 4. Si pertama muraqabah. Si kedua na mujahadah. Si keteluna musyahadah. Si keempatnya riyadhah.
Muraqabah apa kerana muraqabah? Daripada ngintip, daripada nginte. Apa sih daripada inte? Hasil dengan wirita. Apa maksudnya? Hasil pantuan dengan senbarita. Atau pada bahasa ngumbe pengetek aden. Ini yang terpantu. Si kedua nama mujahadah. Apa makna mujahadah? Daripada perang. Kira daripada perang empat. Dia hawa, nafsu, syaitan, dunia. Lalu kita perangin. Si keteluna adalah musyahadah. Cara musyahadah itu daripada memandang. Apa sih daripada pandang? Hidup mati tersini dengan Allah. Karena tiada hakikat mewujud, hanya Allah yang wajib wujud. Sedangkan meriadah itu daripada bertambah. Daripada berusaha basi. Ini adalah pekakas syariat. Nah, lagu di saat ini cukup terbahas amalan-amalan syariat. Jadi amalan-amalan syariat itu lebih ada 4. Si pertama istighfar, si kedua zikir zahar, si keteluna solawat, si keempatnya doa. Ini adalah amalan-amalan syariat. Nah, cukup terbahas dengan pirangkah waktunya deh. Nah, si pertama si istighfar. Apa makna istighfar? Mohon ampun. Istighfarullah. Ngenden ampun tiba kepada Allah. Nah, pertanyaan oleh kita sini. Harus kita pengen yang ampun tiba kepada Allah. Harus kata ndek. Dikumbena pun harus. Dikumbena pun harus dengan yang ampun tiba kepada Allah. Nah, jadi harus, memang iya benar. Harus dengan yang ampun tiba kepada Allah. Ya kumbena. Karena mbembe sida nyebut kita. Nang mbembe sida nyebut kita, kembali ta tulak ta tipa kesalahan, tipa pendosa doang. Coba ketika disebut kita jadi al-insan. Ketika disebut kita jadi manusia. Oleh ta pendosa doang. Al-insanu mahallul khata' wa nisyan. Jadi syiaran insan atau syiaran manusia sino ya sino tok balik salah, ganja balik lupa. Ini ketika disebut kita jadi manusia, oleh tipa kesalahan, tipa lupa, kalpan. Nah, jadi denara kita jadi manusia sini, dek tuah salah, dek tuah lupa. Yang pun ketika temaran dirita bahwa aku sini insan, aku sini manusia, maka sino kita ngaku dirita bahwa aku sini asalku lengan setetes air hina. Berarti asal kejadianku lengan wadi maji mani manikam. Lalu ketika menyebut kita aku insan, aku manusia, berarti asal kejadianku lengan simpat sini wadi maji mani manikam. Berarti ampu kuara nengke sini karena lengan si telu. Lengan ibu, lengan bapak, lengan Allah. Jadi telu lengan ta. Lengan ibu ta, lengan bapak ta, lengan kepada Allah. Lengan ibu ta 4, lengan bapak ta 4, lengan kepada Allah 6. Asal kejadian ta. Lengan ibu 4, dia asal kejadian ta lengan ibu ta. Lemak, darah, rambut, daging. Ini lengan inan ta. Lengan bapak tempat dia kulit, aurat, tulah, tulang. Tegak awak pun lengan aman tu. Lengan bersida Allah sino 6 dia pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa, akal dan ruh. Lengan bersida Allah. Yang puna antara ibu bapak kan jadi sida Allah sino bersanding doang. Misalnya ada Al-Quran apa ngana anis kurli wali walidaik. Sehingga Allah berfirman, pada pandai-pandai berterima kasih, pada pandai-pandai bersyukur tipa agung kata sehingga Allah, ganja tipa ibu bapak dan. Bahkan hadis Nabi entah apa ngana ridho Rabbi, ridho walidain, wa sahata Rabbi, sahata walidain. Jadi keredaan
Tuhan sino, sida Allah sino tergantung dengan keredaan ibu bapa. Murka dan Tuhan sino tergantung dengan kemurkaan ibu bapa. Karena dia tahu pisahin ngombe-ngombe jarin tenengka, tetap kita berasal dengan inanta, dengan bapak, atau dengan sida Allah. Nah ini ketika minta aku diri kita jadi manusia atau insan. Berarti yang kena ulih terjadi kesalahan, kan lupa Tuhan. Jadi munara manusia maran diri dan dek nuah salah, dek nuah lupa, berarti sugul dengan tabiatnya jadi manusia. Berarti sino ya maran diri na malaikat was ini. Karena makhluk sida Allah sindik na kanggo salah, ndik na kanggo lupa, cuman malaikat. Selain sino tahu doang salah lupa termasuk manusia. Masuk kita sini. Ngombe-ngombe si penjaga diri kita. Tahu doang kita pelih. Tahu doang kita gawe kesalahan. Seingat-ingat tahu doang kita lupa. Sedangkan kesalahan sino ya nyebabang datangnya dosa. Dosa sino datang yang murka atau azab dari Allah. Penzohirannya dosa sino girang dia kita lupa. Jadi pantau diri kita. Muntah sering lupa. Jadi saya sering lupa. Berarti tanda yang luwe wah dosaan ke sino. Semakin kejam kita lupa berarti semakin luwe dosaan kita. Maka segera istighfar bertaubat kepada Allah. Nah ini ketika disebut kita jadi manusia. Ketika disebut kita jadi keturunan Adam. Bani Adam, anak cucu Adam. Tetap oleh tertipak pendosa doang. Karena apa? Nabi kita bersabda, kullu bani Adam khata'. Jadi tiap-tiap anak Adam sino, tiap-tiap anak cucu Adam sino, pembuat kesalahan pendosa doang. Tiang, belum kusida, nangumbe-gumbe gelar ke dunia sini, tetap kita anak Adam, oleh kesalahan pendosa doang. Yang pun ketika kepada aku diri kita, bahwa aku sini dengan Adam, aku sini anak cucu Adam, berarti kita ngaku diri kita bahwa asal kejadian kesino daripada anasir si empat, api, angin, air, tanah. Ketika nang aku Adam, berarti kita dengan api, angin, air, tanah. Ketika nang aku manusia, aku insan, berarti dengan wadi, maji, mani, manikam. Nah, kita tahu ya berarti oleh sebutan aku berarti nelengan. Aku bani Adam, aku anak cucu Adam, berarti ini asal api, angin, air, tanah. Nah, ketika sebut Adam, pemuna Adam, uzu biki zambin. Cara Adam sino wajib berdosa. Berarti di sini anak cucu Adam wajib berdosa. Bilang jelo terus. Binara itu dia telah berdosa bilang jelo. Berdosa doang itu. Yang pun Nabi tengenang sebaik-baik anak Adam sino ndik nengenang dengan sini tuah berdosa karena binara itu kita berdosa. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun Nabi. Sebaik-baik pembuat kesalahan, sebaik-baik pendosa sino dengan segera bertaubat. Berarti sebaik-baik kita sino dengan segera taubat terus memperbaharui taubat. Karena kita sini Adam uzubi kezambin wajib berdosa. Wah kita mantu diri kita. Coba bareh dekat tertindo, cineman tindo, tafak kurang hisap diri kita coba. Lengan beruturas kelemak ngone, dira dosa gawe. Karena kita mikir lagi. Si pikir yang tengah ada si tempuh muntuah berbuat baik ini dan tempuh. Lagu lupa itu kesalahan si gawe tengone kenjelon. Angka tetuna pun awasin kan. Tama surga dia kusemal, tama neraka dia kubani. Ini ngombe muntah jujur le diri. Coba baca dari telengan ku berupaliak sampai nangka belwe ando sen kebaikan gawe. Ente tahu ngitung yang kita semal diri tengah tam surga sih. Kenapa tengah surga baju sembahyang aku lagu lupa ule-ule sang wah kita nyempar batur wah kita ngerantik batur
Dua upah yang gibah batur. Kan penggubur doang sih. Maksudnya nyebut sini syariat sini atau mengenal diri sini, agak terbaca diri deh. Yang pun Nabi entah kadang wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Sebaik-baik pendosa, sebaik-baik pembuat kesalahan sini dengan si girang bertaubat. Yang pun Al-Quran pada ita dinuah ngenang we dengan singgawe itu sebelik. Pada taubat dinuah rahak Al-Quran ngenang. Selalu di sini Allah manggil kita dengan panggilan indah, panggilan bagus. Ya ayyuhallazina amanu. Hai sekalian dengan si beriman. Coba buka Al-Tahrim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Disuruhnya sih laku dengan beriman. Hai dengan si beriman pada taubat di pada sisi Allah dengan taubat si sebenar-benarnya. Bahkan le ayat lain apa kata sisi Allah berfirman, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wa tubu ilallah, dan pada taubat kalau tiba di sisi Allah kata sisi Allah Al-Quran, taubatlah kepada Allah. Saya suruhna jami'ah, selapu daripada kata sisi Allah. Selapu saya ke dana ayyuhal mu'minun, selapu dah wahai dengan si beriman. Suruhnya selapu dah si jadi nak beriman sini taubat kepada si Allah. Akik tengumbe la'allakum tuflihun, akik daripada mau kemenangan, akik daripada beruntung. Jadi dengan si beriman bertaubat sini dengan si bahagia, dengan si beruntung sini. Yang pun apa ada Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau mengatakan at-taubatu syahadu, at-taubatu miftahus syahadah. At-taubatu miftahus syahadah, jadi taubat sino pintu kebahagiaan. Taubat sino pintu kesenangan. Jadi saya milih bahagia, saya milih senang hidup di dunia maupun di akhirat, maka tidak daripada bertaubat. Tidak gara-gara kita merasa dia kuah gawe dosa, dia kuah gawe dosa beli, katakan diri sehingga dia tak bertaubat. Lalu sebenarnya dia lupa sebenarnya, karena si perhatian itu cuma dosa zahir doang, dosa si gawe si lisan, si iman itu doang perhatian. Lupa itu dosa si gawe si hati. Padahal dengan hati itu sifat si paling bahaya le hati itu sih. Si terdekat kejahatan tempat sifat. Si pertama adalah sifat rububiyah. Si kedua adalah sifat syaitaniyah. Si keteluna adalah sifat bahimiyah. Si kelima adalah keempat sifat subuhiyah. Rububiyah, syaitaniyah, bahimiyah. Rububiyah, syaitaniyah, bahimiyah, subuhiyah. Si paling bahaya dengan sifat sini sifat rububiyah. Apa kerana sifat rububiyah? Meniru-niru sifat jalal Allah. Ini dosa paling belik dengan hati terselain syirik. Apa yang meniru-niru sifat jalal Allah? Allah Ta'ala mesa-mesana milih temuliayak. Allah Ta'ala milih mesa-mesana darah rasa ingan. Allah Ta'ala senang terpuji. Dan kita ngenuh milih terpuji, milih temuliayak. Ini sifat rububiyah. Berarti kita niru-niru sifat jalal Allah. Becat tinggi atinta. Munarak kesayangan kita sida perasaan. Ini bahaya. Sifat bangga diri, sifat sombong atau takabur li atinta sini. Ini salah satu dosa sulit tak ampun sudah tahu. Dia bau tak ampun gara-gara istighfar dia ambil. Biarpun ampun sudah Allah. Nah berubah jadi tawaddu. Karena hati si tinggi sini dia dan hati keras. Karena kumbena sekat nemu air. Pada ibarat tanah tinggi mergunung bukit bandingan ke jebangkat le bawah. Kita tanahnya suburan le bawah dan le atas. Mulai atas bergersang. Nah ngono ibarat hati itu bertinggi alu gersang keras hati itu berbeduduk.
Nah ini lupa kasih keluih kita lali bertaubat. Coba kita Nabi baginda Nabi sino ya maksum. Wah terpelihara, terjaga. Dia narak dosa. Terus baginda Nabi, wah terjamin masuk surga sudah Allah. Bahkan Nabi pertama kali kita masuk surga. Dia negin kebuka lawang surga sino. Si depan pertama yang si baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lagu meskipun ngeno, Nabi bilang jelo. Tiap hari nak istighfar taubat kepada Allah. Nah, sebagaimana sebutnya oleh sebuah hadis. Hadis dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis riwayat Imam Bukhari. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Abu Hurairah mengatakan, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku dengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala bersabda. Pernah Nabi entah bersabda, Wallahi inni la'astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aktsara min 70 marrah. Merbasan wallahi demi Allah Nabi inni la'astaghfirullah wa atubu ilaihi. Sesungguhnya aku sini ngendang ampun serta bertaubat kepada Allah. Bil yaumi dalam sejelona sinu aksyara min 70 marrah. Ndik dengan aksyiru. Mun dengan aksyiru berarti sebanyak 70 kali. Lagu baris atas ini aksyara lebih banyak. Lebih luwe dengan 70 kali. Berarti Nabi enten dengan 70 kali ku istighfar taubat kepada surga bilang jelundik. Demi Allah Nabi minta aku mendang ampun serta bertaubat kepada Allah sino dalam sehari, dalam sejelona sino lebih banyak, lebih dengan 70 kali. Berarti keliru kita dengan 70 kali itu istighfar. Lebih dengan 70 kali. Lagu mulai hadis lain dengan sahabat Agar bin Yasar al-Muzanniyah. Lihat hadis Imam Muslim. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu tubu ila Allah. Wa inni atubu ilaihi bil yaumi mi'ata marrah." Sekalian manusia kan Nabi minta pada bertaubat kepada Allah. Sesungguhnya kan Nabi minta aku sini taubat kepada sida Allah 100 kali dalam sejelur. Nabi minta taubat dalam sejelurnya 100 kali. Bilang jeluk. Namun itu kira-kira istighfar taubat di Pak Nenek selama sejeluk. Kira-kali. Kalau kita semal doang marah diri kita mengikuti sunnah Nabi. Kita marah diri kita ittiba' di Pak Nabi. Nabi bilang istighfar, bilang jeluk istighfar. Bilang jeluk dan taubat. Yang pernah lebih luwe ulama, mayoritas ulama baca 100 sekali. Karena lebih jelas hadisnya dengan mi'ata marrah. Daripada aksyara min 70 lebih banyak, lebih nepira dia tahu ni. Lagu 100 sekali ini maksimal. No Nabi entah. Lagu itu paling cukup cerak sembahyang 5 waktu deh. Yang jerak sembahyang 5 waktu istighfar 3 kali, taubat 3 kali. Berarti 3 kali 5 kali 15 kali. Balas tahlil kita berombok 3 istighfar. Berarti 6 sekian waktu, 6 kali 5 3 kali. Kenuangan ke surga doang rapat. Nabi enta doang si wah maksum, wah terjamin masuk surga. 100 kali istighfar taubat kepada sida Allah dalam sejelona. Terus ini bilang jelo Nabi enta terus doang. Berarti mereka dan Nabi enta sini selain dengan jarak sembahyang, menjerak sholat fardu memang perintah dengan Nabi. Ijan syarafa min sholatihi istaghfarallah salasan. Mudah pada selesai, apabila dah selesai sembahyang, pada mohon ampun, pada istighfar kepada sida Allah 3 kali. Ya kumbe dan Nabi nyuruh itu 3 kali istighfar gerak sembahyang. Ya kumbe.
Kumbena pun telu kali dah suruh Nabi kat gerak sembahyang telu kali. Dia kumbena. Ini tuah beda ya. Terpahamin apa kerana Nabi entah. Ampun suruh itu telu kali istighfar gerak salat fardu. Ino akhirnya tengendengan ampun mohonang ampun atas anggota si kadun tersembahyang. Atas rukun si kadun tersembahyang. Pira rukun sembahyang? Telu olas. Pira rukun kadun tersembahyang? Hah? Rukun sembahyang telu olas. Lagu pira rukun kadun tersembahyang? Telu katakan no. Enggak telu kolbi, kauli, fi'li. Karena si telu olas itu terhimpun dari si telu sini. Kolbi, kauli, pegawaian hati, pegawaian lisan, pegawaian awak. Yang pulang kolbi, kauli, fi'li. Nah yang pun istighfar telu kali jelas salat fardu. Untuk termohonan ampun atas rukun si kadun tersembahyang. Yang pun istighfar beserta etikat atinta. Astaghfirullahaladzim si pertama misalnya etikat atinta tengendang ampun tiba desida Allah atas kelalaian atinta dalam sembahyang tu. Sang mungkin Allahu Akbar bagus susut tiba-tiba datang susah. Tiba-tiba datang senang tiba-tiba datang bangket tiba-tiba datang dagangan sepi jarang datang. Berarti tanda atin telalin. Nah ini dengan ampun jerak salam selesai salam. Yang pun selesai salam langsung istighfar Allah selesai. Istighfar si kedua sino etikat atin tengen dengan ampun atas kehilapan pelih ucapan lisan dalam sembahyang. Sang kurang makros hurufnya dalam bacaan. Sang kurang bacaan tasbih. Ini dengan ampun tiba ada sudah Allah. Istighfar ke si ketelusino dengan ampun atas kelalaian anggota awak itu. Sang kurang sempurna cara tebutang, kurang sempurna cara terus sujud. Sang mungkin arah berangkat ngeke tepak ya kelalaian doang. Atau arah kelikit tolak tengonohnya misal. Nah ini pun dengan ampun jelas sembahyang. Yang pun suruh di sini Nabi istighfar Allah salasan. Yang pun ketelu kali itu istighfar. Lagu hadis lain sebut yang one di nino kedana si luar lengan sino. Jadi atas kesalahan dosa si gawena misal si anggota awak. Sang dosa pendengaran, dosa penggita, dosa penciuman, dosa ucapan, dosa kelakuan imanent, dosa kelakuan syahwat, atau dosa atin, ini dengan ampun ini pada satu sekali. Piran waktu tepatnya kan para ulama, piran-piran bau lagu paling bagusnya sino setiap nejerah waktu selesai aktivitas. Bagi piran sino setiap menjelang tidur malam, si tegin tinduk pada kelemnu. Berarti kan wajarah pegawaian itu, wajarah berhubungan kerja manusia. Tono mana dak mantinduk dulu. Tono atau istighfar, baik tasbih. Istighfar taba pilih bebemelin. Istighfar biasa misalnya astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih bahu mas. Atau istighfar dengan tarekat misalnya astaghfirullah min kulli zambin wa atubu ilaih bahu mas. Atau si paling sempurna astaghfirullahaladzim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih bahu mas. Bismillah pun istighfar juga deh. Nah balik teman tindo biasa yang istighfar sambil temu muhasabahang diri tapak kurang dosa-dosa si gawe tengone kejelur sampai kita tindo. Muntah selesai istighfar terus tutup ya si doa syaidul istighfar. Baca doa syaidul istighfar telu kali. Doa sing enam Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi zambi
faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Tutup ini 3 kali. Tuhan sino lanjutan kan ulama berdoa pengentam berbahasan tu. Nang ya Allah dah esa-esa terdoang deh. Terdoa yang dah semeton sesama Islam. Pengentam berdoa, ya Allah berbahasan tu. Ya Allah ampunin dengan si zolimin gaji, si gaji tahu maupun si dek gaji tahu. Yang dia ngampun dengan si zolimin itu dah. Si tahu maupun si dek tahu. Yang buat tebut tenang tinduk. Jadi mudah ngarap kaitan te barang manusia mai petinduk. Lagunnya keluar itu gelisah tinduk nah sakit dadak sila sekeno sakit sedo sila sekene lah macam ilangan penyakit teman tinduk ilangan selapuna mesti tinduk dalam keadaan bersih gitu. Nah yang posisi pertama ini. Si kedua amalan-amalan syariat sino zikir zahar. Zikir zahar. Amalan syariat kedua karena zikir zahar. Nah, jadi zikir sini ia amaliyah atau amalan paling utama. Ya kumbena karena ia tujuan dengan selaku ibadah si tepada gawi. Ibadah apa yang disebut? Ulekna zikrullah. Tersembahyang tujuan zikrullah. Terpuasa tujuan zikrullah. Berzakat pun tujuan zikrullah. Berhaji tujuan zikrullah. Tengaji marisnya tujuan zikrullah. Tu ingat nenek tu. Ayam pun zikir sini pelik keutamaan. Salah satu keutamaan sino zikir sino ia minyak hidup jadi tenang. Nah tenang sino prinsip hidup. Jadi dende pada prinsip hidup akik senang. Ingat ongkat Nabi ta dunia sini penjara bagi dengan mukmin, surga bagi dengan kafir. Aku tinggal ke dunia ni surga pilih melihat hidup apa buat tegawe senang doang melihat. Salah prinsip hidup temu-temu senang sino ya nyapapang kita rakus. Senang sino yang datang susah luwe malik. Cinta peta hidup no tenang. Senang kita belum tentu dah datang tenang no. Lagu mun tenang datang ya senang. Ngombe bicara tak kita pada tenang. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwa dengan berzikir kepada Allah niatin jadi tenang. Ini perhatian lihat hati tempat timun dia kurang tenang berarti kita kurang zikir berarti. Kita kurang berzikir sih. Wa Al-Quran menang ala bizikrillah tatmainnul qulub. Tanpa diragukan balik, mun terragu kafir itu. Ini kalamullah soal. Lalu kan layakku zikir, kadang kami tenang, sang cara salah, sang cara kebiat salah, jangan terpada berzikir. Wah Al-Quran dan zikir nun ya itu tenang. Yang pun tak berzikir sampai terpada tenang. Ya wah ini mau inti dengan zikir, mau dengan zikir tenang sih. Oleh zikir tapi tenang, sangat terkurang anu mesin deh, sangat kurang pas zikir. Nah, lalu intinya zikir sini terperintah sudah Allah dengan sekedar untuk dengan mama. Zikir sini bagi dengan mama maupun bagi dengan nina. Sekumbe banyak sudah berzikir sudah Allah sebanyak-banyak. Sebagaimana sebutnya si Malik sudah Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 35. Katanya sudah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. Merabasanta sesungguhnya dengan mama. Nah, dan dengan mama si luwe-luwe sina berzikir kepada Allah. Kanca dengan nina
Si luwe-luwe sini berzikir kepada Allah. Oh, dengan mama maupun dengan nina. Si luwe-luwe sini berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfirah. Misalnya sudah Allah Subhanahu wa taala gin nyepangnya maghfirah pengampunan. Wa ajran azima, kaja balasan yang sangat besar. Ini bagi dengan mama, bagi dengan nina, si luwe-luwe sina berzikir kepada Allah. Kalau kemudian semeton para berlebih-lebihan, berlebih zikir. Memang ya zikir-zikir muqayyad, khususiyah, siwah batasan waktunya, siwah batasan jumlahnya. Berkaitan sama zikir disebut di sini, zikir zahar. Kan zikir sini kita zikir zahar tuan. Zikir sini ada 4 kata ulama. Ada yaran zikir nabi isbat, ada yaran zikir ismuzat, ada yaran zikir lataif, ada yaran zikir wukuf. Bahkan sebut si Ibnu Athaillah haran. Ibnu Athaillah Al-Sakandari, pengarang kitab Al-Hikam, kitab tasawuf. Al-Hikam marang kitab. Nah, beliau membagi zikir sini dari 3 bagian. Si pertama arana zikir jali. Si kedua arana zikir khofi. Si keteluna arana zikir hakiki. Zikir jali, zikir khofi, zikir hakiki arana. Dia kerana zikir jali, zikir si nyata, zikir si jelas. Ini pegawaian mengingat Allah melalui ucapan lisan. Berarti sini umbe na zikir lisan sino, zikir lisan sino gin bantu gerak atin. Yang pada zikir lisan ta bantu gerak-gerak hati. Sedangkan mun zikir hobi sino perbuatan hati yang khusyuk dalam mengingat Allah. Apa fungsinya zikir hobi sino? Yang bantu ngalihang perhatian atin ta dengan selain Allah menuju kepada Allah. Ya pun harus sinkron dua ini, lisan ke atin. Ketika zikir lisan, ndak dia nemi atin. Ketika zikir hati, kanggo ditulang adu lisan. Pernah zikir syir. Mun zikir zahar harus nemi atin. Nah, umpamanya zikir zahar, yang ulang pada zikir gerak solat perdu. Nah, berzikir tiap gerak sembahyang perdu misalnya. Nah, dia kan berzikir gerak solat perdu sini syariat zikirnya zikir zahar. Selalu betot yang nyampe sudah ungkap sini akhirnya teregu. Karena dengan balak ini zikir zahar. Selalu yang nyebut dengan speaker coba jelu dengan sinegurita sino. Yang sebut dengan coba hadirang itu dalil dengan hadis. Ndak nasoheh no doib. Simbala itu zikir zahar dan perdu. Bahkan hadirang itu hadis. Si nyuruh itu zikir sir gerak surat perdu. Dia narang. Syiara cuma nyuruh itu zikir zahar doang. Inilah surat perdu gerak sembahyang perdu. Yang putih yang bingung. Zikir zahar paran itu kelakuan bidah. Lagu hadis dia narang ngenang dak zikir zahar. Hadis dia narang ngenang zikir sir gerak surat perdu. Syarat zikir zahar tuh. Kan salah satu hadis sebut tiang malam di Butangko. Dengan sahabat Abdullah bin Zubair, hadis riwayat Imam Muslim. Sahabat Abdullah bin Zubair berkata bahwa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iza salima min salatihi qala bi syautihi al-a'la. Sahabat Abdullah bin Zubair berkata itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam iza salima min salatihi, apabila beliau selesai dengan salat, qala beliau mengatakan bi syautihi al-a'la, dengan suara tinggi. Beliau mengucapkan dengan suara keras, suara tinggi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah. Oleh suara Nabi itu mengucap yang bisyautihil a'la, dengan suara tinggi. Berarti bahasa itu suara belik. Ini hadis sahih. Dia lemah dengan Abdullah bin Abbas. Hadis Bukhari Muslim. Kenapa ngana? Kuntu a'rifu inqida'ah salati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitakbir. Abdullah bin Abbas mengatakan, ampuku tahu Nabi selesai dengan sembahyangnya dengan reku yang baca takbir. Berarti mensyukur dengan muni, dengar nasi dengan lain, yasir atau zahar? Yasir atau zaharan ini? Munasir sudah dengar fikih. Yang ucapan lagu syir, saya tiang dengar dia, berdebun dengar dia. Ampun sudah dengar dia karena bersuara tiang. Bahkan di hadis lain pun Abdullah bin Abbas, inna rafa'ash syauti bi zikri hina yansarifun nasi minal maktubah kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengangkat suara untuk daripada berzikir setiap jarak salat fardu sino kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inawah kebiasaan, inawah biasa terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kenangan sahabat Abdullah bin Abbas di hadis Imam Bukhari Muslim. Aku sebut hadisnya si semeton teh. Itulah pada ngucap dia. Kau wallahu a'lam apa tujuan teh. Kan hadis Nabi buka wahyu. Apakah kita nyebut hadis kan yang menang aliran sunnah, pemegang sunnah, enggak sebuah hadis. Enggak ada takut berari jemaah teh, sebuah mata yang naudzubillah itu misalnya. Suhu pulang terima atau dia dengan terima. Ajak dia naga sanksinya akan tak teregu pada luwe dengan bingung. Sehingga luwe ya pakuk milu zikir. Yang pun dah terus zikir kan pakuk itu. Dia nak bersyukur tersadik tahu ngarawas sudah Allah. Papa ngurusin dunia aja belik suara. Dia ganggu zikir belik-belik. Allah dia nak kedok. Aku pernah datang jumpa dia pernah belik suara. La ilaha illallah. Nah, anak dia nak ganggu. Anak nyorak. Anak aneh-aneh doang. Deh. Ajak dia hanya bersini akhir. Tepada kuat. Tak terbingung. Ada pun zikir jalan salat fardu ya luwe zikir. Ya luwe terbaca zikir. Selain zikir, tidak lupa baca ayat-ayat Al-Quran. Sunat terbaca masjid sembahyang, mana misal Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Muawizatain, sunat. Salah satunya misalnya ayat kursi. Nah, ayat kursi sini paling belik fadilahnya terbaca jarak sholat fardu. Lagu tembaca tidak cuma jarak sholat maghrib, tidak cuma jarak sholat subuh doang. Baca ya tiap jarak sembahyang fardu. Karena bahasa hadisnya tiap waktu. Apa fadilahnya misalnya oleh hadis dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Hadis At-Tabrani. Kalau Nabi SAW bersabda, "Man qara'a ayatal kursi fi duburis salatil maktubah kana fi zimmatillah ila salatil ukhra." Ini padilah nuk utama sekian tempat kursi jarak sembahyang fardu. Merabasan tak saya membaca ayat kursi setiap selesai sembahyang fardu. Kana fi zimmatillah ila salatil ukhra. Maka gina berada, maka gina mau penjagaan, perlindungan lengan desida Allah sampai datang na waktu sembahyang salat selain. Berarti bacaan terjarak subuh jaga minta sida-sida Allah sampai datang na waktu zuhur. Bacaan terjarak zuhur, jaga minta sida-sida Allah sampai datang waktu asar. Menurut seterusnya. Apalagi lihat masa-masa nangka dengan khawatir kan. Sudah buka Facebook, luwe tempo kita terjadi gempa besar kan, mega trust. Ya ini menurut ilmunya para ahli ini deh. Kan BMKG nyulangin Indonesia siap-siap yang terjadi megatrust
Termasuk NTB kena dah 12 provinsi. Ya monita bendek dah sebeli medali Jakarta Sumatera sampai Siwak 2 ni. Lagu monita le NTB ya paling beli balu 2. Nah, itu doang wah. BC otak. Ini prediksi dengan BMKG memang. Ya dua kemungkinan, bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Prediksi. Sok da wanti-wanti, lagu ndak was-was, ndak khawatir, serah. Likul syai'in biqadar, dan tiap sesuatu sih karena takdir Allah. Enggak ada terpikiran kiamat beci, tawakan. Dia kiamat beci mati. Jadi, masalah gempa nomu tertakut bergerak balik berlari. Mereka berlari teriin si bangunan dan inokah tidur. Dia ingin mundur, dia ingin maju ajal. Jadi maksudnya tidak kepada khawatir. Memang benar sino prediksi dengan BMKG. Resmi tempula TV tepuang lahir. Termasuk NTB, Bali, NTT, sekian jalur lah ini. Lagu alhamdulillah paling belik le itu ya balu 2 paling belik. Lagu gempa selek dia no. Itu la ilaha illallah, itu doang dah. Kita buras. Kan ini masih becik ni. Apalagi kiamat nolong. Meskipun sepelik-pelik gempa tetap langit di atas. Lagu laun kiamat langit teri ini hancur lah. Oh lagu yakin deh. InsyaAllah mun kiamat kubro, insyaallah dek tegendait dia. Ya kumbe na kana sindait kiamat balik sino jahat makhluk. Ara itu sejarah iman tetap semati itu judul. Karena riwayat tersebut kalau ara suku angin tenang, angin datang. Dia kena terus masih ini tenang. Lagu setiap dengan mukmin sing ngirup dia wafat. Dengan kafir dia mempan. Dengan munafik dia mempan. Maka seberat jarah iman tak wafat yang tersirine itu. Dia negeri milihnya ada itu kiamat mesti sidau. Kira yang sembahyang dia ada kiamat. Enggak nak kata khawatiran kiamat beci itu tersebut enggak. Maut mati na doang. Nah, ingat deh, ini kan ada sedikit kiamat pelik non dia narak dengan beriman tu. Sindai dia sejahat makhluk. Aku menciri-ciri waktu deh. Ini aja yakin ini akan terjadi untuk kiamat. Lagu masalah gempa sini masih prediksi. Alat pihak manusia, ya dua kemungkinan. Bisa saja terjadi, bisa saja tidak. Lagu tidak, ya jadi keyakinan. Makin tidak was-was, khawatir, wah, di azab nenek, tak khawatir deh. Nah ini perhatian tersegedi. Kenapa? Kada khawatir, tak ada was-was, maka perlindungan, tidak lupa baca ayat kursi, setiap gerak sembahyang fardu. Maka dari Allah gin jaga kita dengan segala pada bahaya. Dan dulu macam-macam penangkal macam-macam model baca ayat kursi sembahyang fardu insyaallah. Jaga lindunginnya tersisa Allah SWT. Ini hikmahna atau padilahnya membaca ayat kursi di dunia ini. Untuk akhirat apa? Di hadis lain sebut nasi Nabi mangqara'a ayatal kursi fi duburi kulli sholatin lam yamnahu min dukhulil jannati illa ayyam. Saya baca ayat kursi setiap negara sembahyang fardu maka ndek negin ara gen halangin ya ndek nara gen ngalangin ya untuk masuk surga kecuali mati dulu. Nah, ini tahu istiqomah ayat kursi itu fadilahnya ini. Si pertama mau kita perlindungan di dunia sudah Allah. Si kedua di narak si ngalangin itu tetap surga kecuali mati dulu perlu mati aku tetap surga. Sehingga kalau Nabi kan udah lagu amalan deh. Cuman baca ayat kursi setiap gerak sembahyang fardu. Selain zikir ini. Nah selain sinoba tak lupa zikir deh. Zikir luar biasa wasi bacaan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Enggak tinggalan la ilaha illallah. Lagu pira kali terbaca ya. Ya telung dasa telu kali tasbih, telung dasa telu kali tahmid, telung dasa telu kali takbir boleh.
Sempurna. Kanggo 15, 15, 15. Kanggo 10, 10, 10. Kanggo. Lagu muna 10, 10 atau 15, 15. Tasbih 15. Takbir 15. Tahmid 15. Lagu darah sebut. Nambadilah. Cuman boleh doang. Lagu mau membaca ya 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir, sebut nafadilah. Bagaimana sebut dalam sebuah hadis dengan sahabat Abu Hurairah. Apa Nabi telah bersabda, "Man sabbahallaha duburi kulli salatin, salasan wa salasin, wa hamidallaha salasan wa salasin, wa kabbarallaha salasan wa salasin." Saya baca tasbih subhanallah tolong dasa 3 kali setiap jarak sembahyang fardu. Alhamdulillah tolong dasa 3 kali. Allahu Akbar tolong dasa 3 kali. Tilka tis'un wa tis'una. Jarina siwa urus siwa. Wa qala tamamal mi'ah. Terus cukupangna ucapannya jadi 100 dengan cara membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Di hadis Imam Bukhari. Mulai hadis Abu Daud, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Si biasa kado dengan Abu Daud. Ara yuhyi wa yumit. Mungkin dengar tu yuhyi wa yumit, berarti dengar tu hadis Bukhari Muslim. Pada sahih. Dua sah deh. Nah jadi nas 100 kali kan. Apa padilahnya? Ghufirat lahu hatayahu wa in kanat misla jabadil bahr. Maka tak ampun dosa-dosana meskipun luwehna maraluwe pasir lek lautan. Mun baca ya tolong dasar 3 kali. Ini tawat was ini. Nah lagu sepatuan tam pode namele zahar pode namele barang kita karena zikir zahar. Si kedua karena kita berjamaah zikir. Ini yang nekang buang si sepatuan tu haji. Berjamaah zikir bid'ah itu. Bid'ah hati jadi sebutan dia. Zikir berjamaah lupa ya luwe hadis-hadis pada itu. Tentang fadilah kelebihan dengan kumpul-kumpul berkelompok berzikir. Zikir berjamaah. Salah satu dengan sebuah sahabat yang riwayat Imam Muslim. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaq'adu qaumun yazkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alaihimus syakinah wa zakarahumullah fi man 'indah." Berbahasa denara dengan si kumpul-kumpul tokol. Oh, betul kumpul-kumpul luwe berarti. Pada kumpul-kumpul tokol itu berzikir kepada Allah. Melainkan tidak Allah, maka para malaikat sino gin turun pada ngumpul ini. Dengan sekelompok zikir. Kumpul para malaikat. Terus tidak Allah nurunang banyak rahmat. Suhan sino tidak Allah gin nurunang ketenangan. Lihat hati masing-masing dengan si zikir berkelompok sino. Si keempatnya, tidak Allah gin nyebut-nyebut dia le makhluk sekelilingnya, dia para malaikat. Maka le hadis lain, le hadis Imam Muslim bas. Kalau sahabat bercerita bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Faqala ma yujlisukum. Qalu jalasna nazkurullah. Faqala innahu atani Jibrilu fa akhbarani bi anna Allah yubahiya bikumul malaikah. Hadis ini adalah sahabat Muawiyah menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halaqatin min ashabihi. Nabi subul dengan balena nyubulin para sahabatnya sigitana kumpul-kumpul pada tokol situ. Ketika Nabi sampai, pakola maka Nabi berketuaan tiba para sahabat si kumpul sini. Ma yujlisukum. Apa miasida pada kumpul-kumpul tokol sini? Qalu maka para sahabat menjawab,
jalasna nazkurullah wa nahmadu. Kami kumpul-kumpul tokol sini ya Rasulullah untuk kami berzikir kepada Allah dan memujinya. Kami nyebut-nyebut Allah, kami zikir di pada kami mengucapkan mujian. Faqala, maka Rasul bersabda, innahu atani Jibrilu fa akhbarani bi anna Allah yubahiya bikumul malaikah. Sesungguhnya beru malaikat Jibril datangin aku pada aku bahwa desida Allah bangga yang sida di hadapan para malaikat. Alur le dunia terkumpul zikir, alur dengan tidak demak, alur nasing luana, lagu makhluk desida Allah para malaikat meribut ya. Karena tersebut-sebut desida Allah, tebaga bangga yang desida Allah. Tajum kita. Ini sebagian kelebihan dengan zikir berkelompok. Yang pun hidupan pada cara gurun telainu disebut Lailatul Ijtima'. Terserah kalau bapak tetap berkumpul silahkan. Biasa kami lah bagiannya kalau masyal malam atau tepi tiap malam Jumat sebut Lailatul Ijtima'. Terkumpul-kumpul wah zikir, terus kumpul-kumpul pada baca istighfar, kumpul-kumpul zikir pada baca sholawat, kumpul. Memang kebaikan dua nyebutnya hadis-hadis nyebutnya tentang keutamaan. Nah, itu yang sebut Cina kan terlalu doang. Si terakhirnya, si kedua nasino muntah pada berzikir, terutama jarak salat fardu zikir pada piranda, ndak dihitung ya. Lebih-lebih zikir jarak salat fardu wah muqayyataran, wah tertentuan jumlahnya. Kalau mendasar telu kali. Yang punya sahabat Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yakidu tasbih. Bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam hitungna bacaan tasbihnya. Qala Ibnu Qudamah, berkata Ibnu Qudamah, yaminihi ngadui makanannya. Dan hitung ngadui ima, sidang hitung ngadu tasbih, ngadui makanan, dak ngadui makir. Para ulama ngenang muntah ngadui makir makruh. Ima kanan kadung hitung. Baik sidang hitung ngadu ima ataupun ngadu tasbih. Mun sidang hitung ngadu ima darah tasbih kan misalnya cukup ngadu jari ini mah. Sidangannya bau masih subhanallah subhanallah. Lagu paling praktisnya, paling mudahnya ya hitung ya. Sinet pitu nilainya, inet pitu, ini 5. Kan di pitu ini kita garis-garis. Si telu garisnya hitung dengan tene, 1, 2, telu sampai atas 4. Turun malek 5, 6, pitu. Ada ya pitu. Kira 2 garis ini. Si sekek garisnya ini 5 nilainya. 1, 2, telu, 4, 5. Berarti pitu kali 4 balu likur. Tambah 5, telung dah setelu. Secara mudah-mudahan, kadang-kadang subhanallah. Sampai tadi 4. 5, 6, pitu. Balu, siwa, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, siwa olas 20. 1, 2, telu, 4, 5, 6, pitu, balu, siwa, 10, telung dasa. Terus 10 telung dasa. Jadi 1, 2, telu. Telung dasa telu. Ini perlu diikur budak hitungan deh. Munci dah ngadu ima. Dan kemudian nara, muntah apa ngadu ima? Gadu alat. Boleh. Misalnya biji tasbih. Kami udah tasbih ke. Kasama tonton masih tasabuh dengan Buddha kan. Ayolah kita niru dengan Buddha dah. Ayolah. Mau cara niru bah. Pendek ngadu HP dah. Si pertama ngadu HP, si miak HP dengan kafir luar Islam. Tak ngadu HP dah. Lagunya HP kadun lain, kadun baca pengajian misalnya. Beda tasbih lain dah. Kadun tahu wirid, dia nama dengan Buddha Hindu. Dia tahu apa baca dengan Hindu Buddha nonton. Mana pada kadun kedua dua. Terus muna parang itu kemungkaran kumbena Raja Saudino
dia nebala dengan jual lele dekat haram, dekat Nabawi. 2 kali tiang umroh di dekat haram, numpuk dengan dagang jual tasbih, biji tasbih. Lek Nabawi ngeno masih. Bilang dagang numpuk biji tasbih. Tapi ini terganggu mana. Bahkan sino ada samping sino tasabbuh mana kemungkaran bidah dolalah. Itu dolalah diri. Yang pun anda ada teman tanggur bidah. Karena ini semua tuan tua hadiah sekek bidahnya dolalah. Muna dolalah pasti sesat, muna sesat pasti neraka. Pasti dia sebut dia bidah, berarti dia neraka wakanan ini. Teman sementara pada bidah. Lain ini jangan yang bidah, 2 bidah. Ulama tasrif 5 bidah itu aja. Muna enggak sekek bidah. Muna ada bidah balas sih mana? Dalil si dalil, tak ngadu pecaburan lagu. Hujah ngadu hujah. Pada mara sini ngadu tasbih, arah ke dasar ta. Wah lain sebut si ulama ta. Saya sebutnya si Imam Asyuyuti rahimahullah taala dalam kitab kumpulan fatwana. Beliau mengatakan di nara seke ulama salaf pun, di nara seke ulama khalaf pun si ngeriwayatan hadis tentang larangan menghitung tasbih ngadu biji tasbih. Bahkan karena sebagian besar, sebagian beli dengan ulama salaf, ulama khalaf ketika berzikir, hitungnya bacaan zikir ngadu biji tasbih. Dan mereka tidak menganggapnya makruh. Saya ingat Imam Asyuyuti ulama hadis. Terus patokan ngadu 2 hadis. Si pertama dengan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Si kedua dengan Ummu Sofiyah, sebini nasi Nabi. Dengan Sa'ad bin Abi Waqqas apa ngana? Beliau mengatakan annahu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayha nawad al-khasan sabbahabi. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan bahwa aku barang Rasulullah tama tipak balik Nabi. Ketika kami tama daitna si Nabi li antara dua iman dengan Ninasino kan. Sekarang Ninasino sebini nasi Nabi. Kita dalam baliknya penjagana li antara 2 iman Nasino. Kita Nabi biji korma, tolang korma, si gadunang itu bacaan zikir atau tasbih masih. Teduh Nabi. Dia nak kemungkaran bebalak seni nak Nabi. Teduh Nabi. Nah, dengan Ummu Sofiyah apa ngana? Qolat beliau mengatakan, dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina yadayya 4,000 usabbihu bih. Beliau mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita matipak balik dari kulit 2 telapak tanganku sini terdapat 4,000 tolang korma. Si kadungku ngitung bacaan tasbihku. Ini hadis Imam Tirmizi, hadis sahih. Lagu teruk Nabi. Yang punya sunnah Nabi, tidak ada 2 dah keturut. Lalu sunnah Nabi si pertama sunnah qaulina, sunnah fi'lina pegawaian Nabi, kaca sunnah takririyah. Bila kena sunnah takrir ketetapan Nabi, tandukna Nabi perbuatan dengan tanda setuju dan Nabi. Dia contohnya, misal sholat sunnah qobliyah maghrib. Sembahyang sunat sindeman maghrib 2 rakaat, ndikna Nabi gawe itu. Sehingga gawe sahabat di dalam masjid. Ketika Nabi datang, tanduk Nabi. Tandanya setuju ya, sunnah takrir. Dari ketetapan Nabi. Pada manusia di sebini terduk Nabi. Ini menandakan hukum jawas, hukum boleh. Kanggo. Yang pada sebut si Asy-Syaukani di dalam kitab Nailul Autar, beliau mengatakan bahwa berdasarkan 2 hadis ini menunjukkan bolehnya ngitung bacaan zikir, ngadu kerikil, ngadu tolang kurma, ngadu biji tasbih berdasarkan atas takrir Nabi tipah 2 dengan minasin. Ketidakingkaran beliau terhadap mereka
menunjukkan tidak menghilangkan hukum jawas, hukum boleh. Kanggo. Yang pun ada ngitung ngadu ima kanggo, ngitung ngadu biji tasbih kanggo, bahkan baru alat dengan enggak. Kalau dah lek teneng, pada cincin kan kalau ngitung, kena ngitung. Dia Nabawi kemudian haram orang berdua ya, saya dua teluna kan. Boleh doang, penting bacaan si penting deh. Nah, kata suang itu si terakhir dari sini. Ini wah jelasan deh. Ada dasar-dasar tua. Si terakhirnya ketika kita berzikir, tidak sekedar lisan kita berzikir deh. Nah, itu isi dasar. Ketika dia baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, seke pengetik atin itu cukup khaliqu ilmullah. Disanteng dengan subhanallah, atin dengan khaliqu ilmullah. Disanteng dengan alhamdulillah, atin dengan khaliqu ilmullah. Disanteng dengan Allahu Akbar, atin dengan khaliqu ilmullah. Kecuali jikir nabi isbat la ilaha illallah. Aturanna telu kali biasa awal la ilaha illallah kata santan aten tengena la ma'buda bihaqqi illallah. La ilaha illallah si kedua aten tengena la maqsuda bihaqqi illallah. La ilaha illallah si ketelu aten tengena la madluba bihaqqi illallah. Dek nara siku ibadahan melainkan siku benar-benar melainkan Allah. Dek nara siku maksud, dek nara siku tuju si sebenar-benarnya selain Allah. La matluba illallah, dek nara siku tuntut sebenar-benarnya melainkan Allah. Baru ampun dijawab na wahdahu atau la syarikalah. Abulwe umum dengan ngenang nah la ilaha illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah tanggung jawab. Nah, Sayyidina Muhammad Rasulullah berarti dua bacanda, berarti dua tubuh kita sebut datin dah. Dua tubuh nah. Nah, dua kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ini dua syahadat di tubuh syahadat kita. Berarti dua tubuh kita peta. Kemudian telu kali la ilaha illallah terakhirnya Muhammad Rasulullah berarti atinta harus dengan Allah Muhammad. Berarti lain. Ya bagi dengan bolehkah atin silakan. Lagu bagi itu dengan malaikat atinta cukup la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la syarikalah. Hari. Apa udah baca terus la ilaha illallah atin Allah. La ilaha illallah Allah jelut. Bareh tutu ampun dan baca Muhammadur Rasulullah sebagai penutup. Untuk baca dari awal berarti dua awakna atau dua tubuhna tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah tubuhna Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tubuhna Muhammad. Ya Allah Muhammad tersebut. Udah nyebut ya la ilaha illallah Allah Muhammad susah lah. Kemudian teman biasa leka atin. Merangkat gurun tiang atau gurun tidak berpokoknya kira kali mengatak ATM ketika menang la ilaha sekali, enggak sekali karena ketuan ya gedak ATM situ kan. Hai, para ini gedak. Dengan sekali la ilaha sekali ATM Allah. No ATM si hidup. Aku kita belajar deh la ilaha illallah. Sampai piran sampai datang jawaban kan innani anallah la ilaha illa anta. Belum kita jawaban sini intinya berzikir la ilaha illallah sampai temau hasilnya. Hasilnya tenang. Tenang sini gerak zikir, gerak itu kalau nanti lebatur, gerak itu gedak lebatur. Ini orang tenang. Muna masih dia tegin tenang. Berarti dia neman kena zikir teno. Kalau tu pantul diri, tu pantul nak pantul dengan lagu, pantul diri tu. Oh kan masih doang aku mau baca meton ku tetanggang ku nikmat, ku sakit tangan.
sakit semet tetanggangku, aku seneng atinku, berarti ada masalah oleh atin. Berarti ada masalah, ndek. Seharusnya senang tetangga tapi lu senang susah tetangga tapi lu berduka cita. Lu prihatin dan atin dengan mukmin narangan deh. Maka dan zikir yang sino, dah zikir ule-ule yang kadang-kadang. Dengan zikir la ilaha illallah. Milu ngantok atin. Ini itu kita khusyuk zikir. Ada di zikir dengan oke. Nah, la ilaha illallah. Wah, ini ngantok. Milu atin tepat. Nang zikir awak gitu. Nang bergerak hatimu. Nang bergerak awakmu. Bergerak di luar hati. Nang zikir lisan sini. Bantu gerak hati. Dengan jaya bergerak. Terutama bapak-bapak tiang. Mun ibu-ibu tiang cukup dan dengar si diri namanya esa. Zaharang yang lagu dengar si telinga namanya esa. Bapaknya harus jelas. Zikir jali. Zikir nyata. Zikir jelas. La ilaha illallah. La ilaha illallah bagian la ilaha illa Allah zat sifat asma af'al kudrat iradat ilmu hayat kita melaku lagu waktu sampai di intinya sino perbanyak jika tinggalan utama zikir gerak sholat karena keterbatasan waktu sampai di situ yang sampai lebih kurang dan yang lengkap. Cindik manta akhirin arah ke depan jelas. Istighfar ganjat taubat. Permohonan ampun. Taubat maknanya kembali. Maksudnya ketika tuah istighfar terus kembali awak bukti yang si awak termasuk. Nah, memang bagusnya dobelang bahasanya astagfirullah wa atubu ilaih bagus. Tapi sebenarnya taubat semua hakikatnya kembali dengan si bagus tipe si bagus, kembali dengan si bagus tipe si lebih bagus. Apa perlu perbaharui taubat. Taubat itu intinya perbuatan. Yang pun oleh Al-Quran pada itu bahwa inni lagaffar liman taba wa amana wa amila sholihan summah tada. Sesungguhnya aku sini yang kasih Allah maha pengampun tiba dengan si girang-girang bertaubat. Kerja dengan si beriman. Terus summah tada dengan si tetap di dalam kebaikan. Tetap dia berubah. Berubah tiap hari jadi lebih baik, jadi lebih baik. Karena bahasa hadis sering pada ino gin ngampunin. Pahalana gin sebanding kerja dosa si kawi. Tenda parang dengan tobat no wah liwat dengan dosa dia nak kehapus dosa tetap. Untuk parang yang kehapus dia narak gawe mizan. Dia narak gawe timbangan lalu. Kan tetap kebaikan kerja keburukan tetap ditimbang di mizan. Nah, maksud kata-kata atta ibu minazam di kamala jambalah karena minta dengan si taubat dengan dosa sino meredengan sini nomor dosa meredengan. Nah, kemudian apa ada meredengan kudik ini maksudnya dosa sino sebanding kanjab pahala kebaikan taubat. Secara siu dosana siu pahalanya seimbang. Tetap diarah dosa dikanggo hapus. Mulai hapus dan arah aran mizan hapus. Kan mizan no iman yang tarak deh. Yarak mizan. Mendekat ke sirotol mustaqim tau. Tetap mizan. Tetap kebaikan tetap niti. Kita bedakan ngeluian kebaikan daripada keburukan. Ya para kata-kata hadis yang anda apa menyebut dia iringi perbuatan bagus sino perbuatan lagi sino kaca perbuatan baik. Tambuha makanya gini hapus ya. Ngapus maksudnya seimbang. Berarti muntuah taubat maksudnya tinggal kembali ketinggalan. Karena taubat itu mulai berubah waktunya kan taubat dan nasihat. Lisana nang utobah wahku gawe ya. Sana wahku berzina lagu judi gawe. Ini mulu-mulu nenek. Dia mulu-mulu berzina Allah.
Cara taubat itu berhenti dengan seluruh. Ya punya syarat taubat, rukun taubat, si pertama menyesal, si kedua ketinggalan pegawaian sino, si keempat tetap berazam kuat, tidak nang niat, tetap bercita-cita kuat, wah tegin gawe yang paling. Maka dari sida Allah sino Ghafurur Rahim. Munara sebut paut sampai manusia berombok sekek rukun, boleh hak dengan si kezalimin. Si keempat mesti perhatikan. Nah istighfar sino maknanya permohonan ampun. Taubat sino tengubah diri. Wallahu a'lam bishawab. Ilmu laduni dan ilmu tanpa kitab. Atau bahasanya ilmu lengan syuhud. Ilmu lengan pandangan ketipak tapak kurip khalik ketipak makhluk dari Allah. Nah, ini dengan alam. Ini dia buta baca dia boleh dalam kitab. Nah, lalu syarat sebenarnya ilmu laduni sino terpaham bismillah. Nomor kita paham ba tahu tu si sinalam. Kalau ba lu boleh sinalam. Lalu kita guru deh. Kuncinya bismillah. Mudah-mudahan paham bismillah berarti boleh laku ilmu memang. Nah, cara tanda itu nang kelama, kadang-kadang beda dengan kelama yang mursyid. Dia yang kita dengan makhluk dalam alam. Dengan pandangan dengan syuhudul wahdah bil kasrah, syuhudul kasrah bil wahdah, syuhudul haq bil haq. Nah, sampai ke tu. Ya. Wajib, madi, mani, manikam. Bahasa pekihna si subul setelah nenek. Okay. Subul setelah nenek atau subul. Nah, kadang-kadang subul karena kelebihan bila terlalu nenek, subul di teman nenek subul wajib. Ketika waktu nenek, harap sana subul itu majir. Pada mani maaf deh. Nah, mani jelas mani jekat, mun mani sino hasil dengan ngimpin teh, dengan pengantenan, kalau kan istilah. Mun manikam sino ini serina. Nah itu terjadi lapu di sini dengan luwe dengan terjadi setetes. Nah keparannya semburan luwe ini terjadi setetesnya orang manikam serina. Nggak sekedina meata jadi manikam nah. Ini dengan terjadi. Seri intinya yang bersebut manikam. Intinya dengan manikam. Ini bibit manusia. Nah kumbena kan arah wajib manikam arah api angin itana. Karena sebenarnya api yang tanah itu pihak Nabi Adam. Esa Nabi Adam langsung pihak dengan tanah. Musyiti Hawat langsung pihak dengan Nabi Adam. Mun itu sini dengan ina ama. Lalu langsung pihak dengan tanah deh. Nah, karena asal Nabi Adam kenapa kulit di patah ada dua jari. Sedangkan Nabi Adam sini apa? Abul Bashar. Yang pernah sebut dia bapak sekalian awak. Berarti bapak tanah. Karena tanah asalnya. Yang pun awak itu untuk mati sini, awak itu si mati anak tanah. Aku sembilan dari Adam, ruh. Ini si hidup dari diri. Nah, ruh sini wah. Nah, Nur Muhammad atau Abul Arwah. Nah, itu aku sini, bapak dengan arwah. Tiba pun ruh jika tinggal dunia, kembali selapunya tiba ruh idopi. Ruh idopi kembali tiba ruh Rabbani kekal dari sisi Tuhan. Yang pun si hidup boleh tiba si maha hidup, si mati boleh tiba si mati. Ini kembali untuk mudah tinggal dunia, ini kembali untuk mati tiba si mati, si hidup tiba si jawab bapak. Kan deh, wah waktu ini membalu lebih kurang agak yang ya sediman kepada akhirin. Seperti biasa dulu sila kepada hadiah pahala bacaan Al-Fatihah tiba selaku guru tasbih ajar kita mudah-mudahan dari ingat kepada tiba selaku guru Al-Fatihah. Sekeduanya tiba tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat terutama seluruh tinggal dunia wabil khusus syiara di bulan para ya mudah-mudahan dengan berkat kiriman pahala bacaan Al-Fatihah ke sini
mudah-mudahan sino jadi maghfirah di sisi Allah, dan mudah-mudahan sino sebagai penambah nikmat di alam kubur masing-masing. Lahumul Fatihah. Citra akhirnya tiba diri masing-masing, tiba ibu bapak ta semeton dari kaum muslimin muslimat al ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah. Ya, kurang lebihnya yang mohon maaf, yang akhirul kalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadana Allah wa iyyakum ila sabilil mannan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.